Ya dengan rumah sakit, kalau rumah sakitnya tahu udah sembuh atau bagaimana terserah. Kita tidak pernah bilang kabur. Yang bilang kabur kan teman-teman wartawan semua. Jadi sudah. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kita harus mengakui keputusasaan umat Islam ini dan kesedihan umat Islam di mana-mana melihat kondisinya. Ini memang sudah dikondisikan oleh lawan-lawan kita. Baik lewat media cetak maupun media elektronik yang di dalam pemberitaannya selalu memojokkan umat Islam, saudara. Sampai akhirnya umat Islam percaya dengan kebohongan-kebohongan yang mereka buat. Jangan lupa, kebohongan itu kalau digaungkan terus, akhirnya lama-lama orang anggap benar, saudara. Kebohongan yang diulang-ulang itu bohong, itu berita bohong, tapi diulang-ulang terus, saudara. Lama-lama orang anggap benar. Itu yang sedang mereka lakukan terhadap umat Islam. Akhirnya umat Islam di mana-mana banyak putus asa. Umat Islam di mana-mana banyak sedih. Umat Islam di mana-mana banyak merasa lemah. Umat Islam di mana-mana banyak merasa tidak berdaya. Umat Islam di mana-mana saudara nggak yakin kalau dirinya bisa menang. Melihat kondisi yang ada di zaman sekarang ini semua merupakan propaganda dan rekayasa yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Saya berikan contoh yang enteng saja, saudara. Mari kita lihat bagaimana media membentuk frame pemberitaannya menyudutkan umat Islam tanpa umat Islam merasakan, saudara. Saya kasih contoh. Begitu malam takbiran, banyak masyarakat takbir keliling di kampung masing-masing, saudara. Itu kan untuk menunjukkan kebahagiaan mereka di malam takbiran. Tapi kemudian muncul di televisi berita. Apa beritanya? Saudara, beritanya jalan macet akibat takbiran. Itu beritanya tuh. Jadi beritanya bukan umat Islam bahagia malam takbiran, bukan. Beritanya bukan malam takbiran Allah disucikan, diagungkan, bukan. Bukan, beritanya jalan macet akibat takbiran, saudara. Dia bukan ingin bicara jalan macetnya, dia ingin pojokkan takbiran. Takbiran itu cuma bikin macet jalanan, gak ada manfaatnya. Ini penghinaan yang kita nggak rasakan, saudara. Kita nonton beritanya kayaknya biasa-biasa saja, saudara. Itu menusuk Islam. Ini namanya frame kejahatan media, saudara. Nah, besoknya umat Islam sholat Id, saudara. Sholat Id, karena yang sholat Id banyak, biasanya kalau Idul Fitri, Idul Adha kan lebih banyak dari Jumatan, saudara. Sampai keluar-luar, sampai ke jalanan. Kenapa? Karena perempuan ikut. Nah, kalau Jumatan kan perempuan nggak ikut, saudara. Sampai ke jalan-jalanan, sampai buat di lapangan, di mana-mana, saudara. Nah, kemudian apa yang terjadi? Nah, kan banyak yang sholat pakai koran, saudara. Nah, begitu pakai koran kan banyak juga yang bawa aqua minum, buang di jalanan, saudara. Nah, kemudian keluar berita, bukan umat Islam bahagia, maaf-maafan di hari raya, bukan. Apa beritanya? Tumpukan sampah setelah sholat Id. Itu beritanya, saudara. Hampir di semua TV, perhatikan aja. Tumpukan sampah setelah sholat Id. Dia bukan mau bicara sampahnya, dia cuma ingin tunjukkan sholat Id itu jorok, kotor, cuma buang-buang sampah di mana-mana. Ditusuk kita, saudara, tanpa kita kesadari. Kita baca beritanya seperti kita tidak dipukul orang, saudara. Padahal kita sedang dipukul. Luar biasa media ini, saudara. Nggak sampai di situ. Kan mudik lebaran kan banyak yang pulang mudik, saudara. Pulang mudik. Terjadi kecelakaan di Brebes, terjadi kecelakaan di Cirebon, terjadi kecelakaan di jalan tol, saudara. Ada yang meninggal dunia, saudara. Keluar lagi berita. Mudik lebaran membawa maut. Itu beritanya, saudara. Tapi mudik lebaran, yang orang-orang kampung ini pada pulang mudik bahagia, seneng, mau ketemu orang tua, mau ketemu keluarga, itu nggak dibahas, saudara. Bagaimana bunga kebahagiaan mereka pulang kampung setahun sekali? Bagaimana bunga silaturahmi mereka yang mereka bangun setahun sekali? Itu ditutup. Yang dibuka, mudik lebaran membawa maut. Kenapa mereka nggak pernah bikin berita mudik Natal membawa maut, saudara? Apa di malam Natal nggak ada tabrakan? Apa di malam Natal nggak ada kecelakaan? Apa di malam Natal orang nggak ada yang mati gara-gara Natalan? Nggak ada, saudara. Kenapa? Karena yang mereka ingin tusuk bukan kecelakaannya, Islamnya.
Masya Allah. Kira-kira jelas tidak? Nggak sampai di situ. Kalau nggak ada berita, mereka bikin-bikin berita. Saya berikan contoh, saudara. Warung Ibu Saini di Serang, saudara. Nah, jangan lupa tuh, saudara. Orang Banten itu punya tradisi sejak sebelum Belanda datang, saudara. Yang namanya bulan Ramadan tidak boleh ada warung milik siapapun, saudara. Yang buka di siang hari bulan Ramadan. Ini tradisi orang Banten. Bahkan bukan di situ saja. Dulu di zaman penjajahan Belanda, Belanda pun nggak boleh buka warung di siang hari bulan Ramadan, saudara. Ini menarik, ini orang-orang Banten ini, saudara. Pokoknya kalau ada yang coba-coba buka, walaupun itu company yang punya, Belanda yang punya, mereka serbu, saudara. Makanya jangan kaget dulu di zaman penjajahan Belanda di Cilegon, ada gubernur jenderal Belanda melarang penggunaan speaker di musola, saudara. Ngamuk orang Banten, perang, saudara, disembelih itu gubernurnya. Coba kita lihat, saudara, ngelarang speaker disembelih. Jadi sebelum Tanjung Balai kejadian di Banten udah dari dulu, saudara. Jangan coba-coba ngelarang speaker. Jangan coba-coba ngelarang orang-orang selawatan di masjid-masjid, saudara. Sekarang kita kembali ke soal orang Banten, saudara. Jadi sudah tradisi yang ditaati oleh orang-orang Banten, mau ulamanya, mau jawaranya, mau rakyatnya. Pokoknya kalau bulan Ramadan masuk, jangan dagang di siang hari. Maksudnya dagang makanan dan minuman. Nah, tahu-tahu kemarin ada sebuah warung buka. Saudara, begitu buka, didatangi oleh Satpol PP. Ditunjukkan keputusan wali kota Serangnya, saudara. Nah, supaya warung itu tutup. Selesai tutup, nggak ada masalah. Tahu-tahu datang rombongan wartawan dari Jakarta, saudara. Termasuk yang dari Kompas, saudara, dan kawan-kawan media-media lain, termasuk Metro Mini. Oh, rame-rame meliput, saudara, meliput, didramatisir. Bahkan, saudara, dengan sangat memalukannya, dia bayar itu Ibu Saini, saudara, diminta untuk nangis, guling-gulingan di tanah, mereka shoot, saudara. Terus mereka sebarluaskan itu berita. Ini akibat bulan puasa intoleran, Ramadan intoleran, saudara. Ibu Saini disuruh guling-gulingan, saudara. Dari mana kita tahu? Karena kita juga setelah itu kirim wartawan menemui Ibu Saini, saudara. Kita bawa tokoh-tokoh masyarakatnya, nemui Ibu Saini. Apa betul kau dipukuli sama Satpol PP? Apa betul kau dimiskinkan oleh Pemkot daripada Serang? Kenapa kau nangis diguling-guling? Apa betul kau dianiaya? Mengejutkannya si ibu bilang, saya sebetulnya nggak nangis diguling-guling. Nah itu kenapa di filmnya begitu? Ya saya dibayar. Bintang film aja dibayar mau guling-gulingan di tanah. Bintang film yang cantik dibayar guling-gulingan di tanah, betul? Ngaku si ibu saya ini, saudara. Dia ngaku saya dibayar, saya disuruh nangis, saya dibayar, saya disuruh guling-gulingan, saudara. Kita rekam itu semua pengakuan, saudara. Dan itu kita bawa ke Kompas, saudara. Kenapa ini kalian melakukan ini? Ada permusuhan apa kalian dengan umat Islam? Kenapa kalian membuat berita yang menyudutkan umat Islam? Mereka nggak bisa jawab, saudara. Nah, ini supaya kita tahu, ini tren kejahatan media, saudara. Nah, tujuannya untuk apa, saudara? Tujuannya untuk menunjukkan tuh, lihat tuh, gara-gara Ramadan intoleran, orang dagang dilarang-larang. Nah, begitu ini rame, saudara, Bupati Purwakarta mau cari muka, langsung bikin baliho, saudara. Apa ditulis baliho aja, saudara? Ditulis di situ, saudara, hormatilah orang yang tidak puasa. Loh, saya tidak fitnah, saudara, betul kok. MUI-nya turun, kiainya turun, saudara, ormasnya turun, rame-rame menurunkan itu baliho, saudara. Terus di televisi, di majalah ditunjukkan foto, ada warung buka, perempuan-perempuan berjilbab lagi makan di siang hari bulan Ramadan, saudara. Setelah kita datangi, ternyata mereka dibayar. Mereka dibayar, pokoknya asal buka dibayar, nggak laku nggak apa-apa, dibayar. Ini permainan politik, saudara, politik licik, politik jahat, politik jorok. Masya Allah, ini gara-gara di kilometer 57 mengkritikin terus Bupati Purwakarta,
Ustadz Suradi nggak diundang lagi ke Purwakarta. Beliau ini sebetulnya ada acara. Kapan ada acara, Ustadz? Malam Ahad ini ada acara di Purwakarta. Tahu-tahu ditelepon sama panitia, Ustadz, maaf Ustadz ya, kita dikontak sama pihak Bupati, Ustadz nggak boleh ceramah di sini. Kenapa? Ya kata Bupati, pokoknya produk-produk 57 nggak usah kemari lah. Masya Allah, kelihatannya kilometer 57 udah dianggap sarang teroris juga kali ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini frame kejahatan media, saudara. Baik, kalau kita mau lihat lagi frame kejahatan media, mari saya tunjukkan dua kejadian. Ketika ada masjid dibakar di Tolikara, saudara. Masjid dibakar di Tolikara, saudara. Begitu masjid dibakar di Tolikara, itu media semua sibuk mencari akar masalahnya. Kenapa dibakar? Mereka nggak bicarakan masjid dibakarnya, saudara. Enggak, yang mereka cari kenapa dibakar. Nah, begitu dicari punya cari ketemu. Ternyata umat Islam di sana dilarang sholat Id, tapi masih tetap menggelar sholat Id dengan izin bupati, izin Kapolres, dan izin dandim setempat, saudara. Tapi kemudian diangkat oleh media. Apa diangkatnya? Umat Islam salah sih, udah dilarang pakai sholat. Udah masjidnya dibakar, masih disalahin, saudara, oleh media. Media nyala-nyalain umat Islam, mereka nggak cerita, saudara. Bagaimana itu mereka yang melakukan penjarahan di toko-toko umat Islam di Tolikara, menghancurkan rumah-rumah warga, membakar masjid, tidak mereka beritakan. Yang mereka beritakan, ini gara-gara speaker. Nah, ini speakernya mengganggu orang Kristen di Tolikara, jadi orang Kristen marah. Umat Islam disuruh jangan sholat Id, masih bandel sholat Id. Nah, makanya umat Islam jangan bandel. Semua umat Islam yang disalahin, saudara. Coba lihat. Nggak sampai di situ, pemerintah pun terpengaruh dengan media, saudara. Sampai yang ngebakar masjid diundang ke istana makan siang bersama dengan presiden. Apa ini negeri, saudara? Diundang. Udah gitu diundang berani ngancam depan presiden. Pak Presiden, kami minta 2 orang kami yang ditahan supaya dikeluarkan. Kalau nggak dikeluarkan, kami nggak tahu apa yang akan terjadi nanti. Ini presiden diancam, saudara. Sampai akhirnya sampai saat ini nggak diproses kok. Pembakar masjid, saudara, diundang ke istana, diajak makan bersama, permintaannya dipenuhi. Kenapa presiden melakukan itu? Sebab presiden termakan berita media. Media memposisikan umat Islam yang salah, bukan orang Kristen yang salah. Orang Kristennya ini baik-baik, umat Islamnya yang jahat-jahat. Masya Allah. Baik, sekarang kita pindah ke Tanjung Balai, saudara. Begitu di Tanjung Balai ada kejadian, saudara. Saat adzan sholat Isya dikumandangkan, ada seorang warga non-muslim, saudara, dari etnis Tionghoa, perempuan, tidak terima, masuk ke masjid, protes kepada muadzin, masuk ke masjid, protes kepada muadzin dan maki-maki imam, saudara. Saya tanya, kira-kira kalau di Kerawang kejadian begitu, diapain itu orang? Nggak jujur, saya mau tanya, kira-kira kita diam apa marah? Nah, jadi kalau orang Tanjung Balai marah, wajar tidak? Mereka marah, saudara. Nah, sebetulnya waktu mereka marah, bisa diredam. Kenapa? Nah, mereka dibawa ke polisi, didamaikan di polisi. Kalau mereka mengaku salah, nggak ngotot di polisi, nggak terjadi. Tapi begitu di kantor polisi tetap ngotot, tetap merasa benar, umat Islam disalahkan, umat Islam akhirnya marah. Belasan vihara mereka bakar, saudara. Nah, sekarang baik, mari kita lihat berita apa yang diberitakan di TV. Yang diberitakan di TV, saudara, 9 atau 11 vihara dibakar oleh umat Islam. Toko dijarah, rumah dijarah, itu yang diberitakan, saudara. Tapi soal bagaimana si kafir melarang azan, menolak speaker, memprotes umat Islam, tidak diberitakan, saudara. Yang diberitakan ada penjarahan, umat Islam menjarah orang-orang Cina, umat Islam menjarah toko-toko, umat Islam merampok, umat Islam membunuh, umat Islam membakar vihara-vihara. Nggak ada yang ngejelasin kenapa itu terjadi, saudara. Umat Islam diposisikan lagi sebagai bajingan, sebagai penjahat, saudara.
Apa ada pembakar vihara dilakukan oleh umat Islam diundang ke istana? Oh, langsung presiden bersuara keras, saudara, Kapolri bersuara keras, Menko Polhukam bersuara keras, tindak, tangkap semuanya. Kenapa di Tolikara nggak begitu, saudara? Nah, jadi di sini saya ingin menyampaikan kepada Anda, lalu kenapa umat Islam di mana-mana diam? Karena sudah termakan media. Mereka pikir benar umat Islam yang salah, umat Islam yang jahat, umat Islam yang bandel. Nah, karena udah dibentuk oleh media begitu, akhirnya umat Islam terima mereka disalahkan. Ini yang tadi saya katakan, sudah dibentuk untuk kita nih merasa hina, rendah, merasa kita nih bodoh, merasa kita nih sudah ada di bawah mereka, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi supaya Anda tahu, ini media frame-nya jahat terhadap Islam. Dan media ini, saudara, menentukan opini umum dan dia bisa mempengaruhi kebijakan.